Setidaknya kita bisa melihat nanti, ini adalah salah satu chart pattern. Kalau kita kembali belajar di chart pattern, maka ini bagian dari chart pattern. Setidaknya tanpa kita Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya pada sore hari ini, malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengingatkan buat teman-teman yang khususnya baru bergabung di dunia trading untuk selalu belajar dan mengkoreksi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita praktekkan. Apapun yang sudah kita lakukan, apakah itu menguntungkan atau merugikan, tidak menjadi masalah. Yang terpenting selalu ada pembelajaran untuk memperbaiki dan selalu melakukan koreksi apa yang sudah kita lakukan. Di dalam trading tidak ada ilmu yang pasti, yang ada selalu mengikuti dinamika, selalu mengikuti perkembangan pasar yang ada. Sebelum masuk di materi, saya akan mencoba menganalisa hari ini di pasangan XAUUSD. Bagaimana langkah demi langkah untuk menganalisa pasar yang ada. Nah, tadi malam sudah ada bertanya, kalau menganalisa dimulai dari mana, apakah mulai dari pagi atau pembukaan pagi atau bagaimana. Perlu saya tekankan, untuk melakukan analisa bergantung pada waktu yang bisa kita lakukan. Kita ada waktu jam berapa, kita senggangnya jam berapa, bisa mengamati cat yang ada itu jam berapa, ya kita mengikuti keadaan yang ada. Satu contoh misalnya, saya baru bisa mengikuti jam sekarang misalnya, atau saat ini baru bisa membuka cat candlestick yang ada. Kemudian apa yang pertama kali kita lakukan untuk bisa menemukan peluang entry-nya? Ya, soalnya banyak di antara kita yang masih bingung untuk menentukan titik entry-nya yang bagaimana. Maka saya sampaikan di sini, untuk pertama kali kita melihat kondisi pasar, yang kita lihat pertama kali adalah candle yang terakhir sebelum running. Candle yang terakhir sebelum running. Ya, diingat ini kita menggunakan time frame sedang, menggunakan time frame H1 atau 1 jam sekali. Yang pertama kali kita lihat adalah satu candle terakhir dari sebelum runningnya. Kemudian apa yang kita harus perhatikan di sana? Yang harus kita perhatikan di sana adalah kita baca kondisi karakter candle yang ada. Ya, kita baca karakteristik candle yang ada di sana. Apa yang bisa kita dapatkan dari candlestick itu? Nah, kembali ke cara kita untuk membaca karakter candle, ada 4 unsur, ada 4 bagian. Yang pertama yang kita harus perhatikan adalah ukuran body. Ukuran bodinya kita simpan segini. Artinya kecil atau besar? Kecil atau besarnya nanti kita bandingkan dengan sumbunya. Kemudian kita lihat setelah kita mengamati ukuran bodinya, berikutnya kita lihat, kita amati panjang sumbunya. Panjang sumbunya. Kemudian setelah kita mengamati panjang sumbunya, kita amati dua-duanya, ada sumbu di atas atau di bawah. Karena dua-duanya punya dampak yang berbeda, punya informasi yang berbeda. Maka kita perhatikan di atas dulu atau di bawah dulu. Kita lihat di atas, oh di atas panjang. Ya, panjang dari sumbu yang di atas bahkan lebih panjang dari ukuran bodinya. Kemudian yang di bawah kita lihat lagi. Oh, di bawah juga ada sumbu. Sumbunya jauh lebih panjang dari bodinya. Nah, dari terbentuknya candle ini kita setidaknya bisa membaca informasi.
Informasinya apa? Informasinya seller sempat turun di area 1882 ini. Artinya seller pernah atau sempat turun panjang. Nah, kondisi-kondisi yang dalam keadaan yang ekstrim, artinya dalam waktu singkat dia bergerak panjang, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau tidak ada sentimen, yang kedua ada news berdampak terhadap eh, mata uang itu. Kalau tidak ada sentimen berarti ada news yang berdampak. Ya, news berdampak ini biasanya ada dua, berdampak sedang dan berdampak tinggi. Ya, jarang sekali news yang tidak berdampak berpengaruh terhadap pergerakan candle. Kalau tidak ada news berarti kita melihat struktur candle. Kalau ada news berarti kita perhatikan newsnya berdampak seperti apa. Kemudian kalau sudah news terjadi, apakah kita fokus di news? Tidak. Sekali lagi, berita atau fundamental news itu berdampak bersifat sementara. Ya, dia tidak bisa mengubah tren yang panjang, tidak bisa mengubah tren jangka panjang. Kalau jangka pendek bisa. Artinya kalau cuma satu hari, tren satu hari bisa dirubah oleh satu news yang berdampak besar. Ya, pada mungkin jam setengah 8 tadi ada news berdampak sedang dan lumayan berdampak panjang. Tetapi dilihat meskipun newsnya berdampak, kembali yang menjadi fokus perhatian kita adalah struktur candle atau struktur pasarnya. Kita coba bergerak perkecil. Yang tadi yang warna hijau tadi menginformasikan bahwa seller pernah sempat turun sampai di area di sini, tetapi ditolak oleh buyer. Bahkan ditutup di atas area support. Supportnya di mana? Support yang terdekat dari running adalah di sini. Kita perhatikan di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Maka supportnya di sini. Ini adalah area support. Area supportnya di sana. Nah, kita lihat tadi sempat flash turun panjang, kemudian ditolak oleh buyer. Artinya di karakteristik candle yang kita sudah bahas sebelumnya, ekor yang panjang, makin panjang ekornya, posisinya di bawah, berada di area support, maka peluang untuk naik sangat besar. Nah, apakah kalau peluang naik besar ini terus-menerus akan naik? Tidak. Sekali lagi tahap demi tahap harus kita baca. Kalau dia naik, maka yang menjadi fokus pertama kita adalah area benturan yang terdekat atau resisten yang terdekat. Kita uji dulu nanti, kita tunggu sampai dia benar-benar kuat. Ya, nanti kita lihat apakah dia nanti breakout dengan area di sini atau sebaliknya di area di sini mulai terhenti dan kembali. Kemudian naik lagi, terhenti, turun lagi. Ketika di area di sini nanti banyak ditolak, kemudian kita tunggu di ujungnya ada trigger atau ada pola candle, kemudian ada konfirmator, maka kita bisa entry di sana. Ya, kita lihat sekilas yang di bawah ini ada support. Kemudian perhatikan arah kecenderungan dari atas ini ada resisten, kemudian di sini juga ada resisten, kemudian di ujung atas juga ada resisten. Jadi tiga lapis resisten ini kalau sempat ditembus sampai kuat, maka kemungkinan besar di area di sini meskipun naik lagi dia akan menjadi titik lemahnya atau titik jenuh, ya titik jenuh belinya. Kemudian kita perhatikan setahap demi setahap. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Ada 3 kali penolakan. Kemudian jangan lupa untuk menarik garis tren karena ini arah kecenderungan juga turun. Nah, perhatikan arah kecenderungan.
Sehingga tidak hanya fokus pada candlestick, tetapi kita bisa meraba dengan kerangka yang lebih luas. Perhatikan, apa yang kita dapatkan dari pola seperti ini. Yang pertama, nanti paling tidak kita bisa mengetahui dia breakout dari trend line atau tidak. Ya, trend line-nya kita gambar ini. Yang warna saya kasih warna biru. Oh, sorry. Kita kasih warna, oke, untuk garisnya kita coba kasih warna yang berbeda. Kemudian untuk garis trennya ini, garis trend line, kita kasih warna biru. Nah, setidaknya kita bisa melihat nanti ini adalah salah satu chart pattern. Kalau kita kembali belajar di chart pattern, maka ini bagian dari chart pattern. Setidaknya tanpa kita menghafal, tanpa kita hafal namanya chart pattern, yang pertama kita lihat selalu titik tertinggi dan terendahnya. Dari mana? Dari dia kembali turun atau kembali naik. Kalau kita tarik garis, ini naik, perhatikan di ujungnya, dia ditolak lagi oleh seller, kembali turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian di situ naik lagi, kemudian turun lagi, naik. Nah, nanti kalau breakout naik, maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Satu informasi, yang pertama kita bisa lihat dari penolakan warna hijau ini, yang kedua dia breakout. Kalau breakout ada kemungkinan dia akan lanjut naik. Tentu batasannya adalah area resisten berikutnya untuk menguji. Perhatikan ini kalau kita lihat garis. Nah, ini dari tren naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan terakhir di sini. Maka seperti halnya di pola candle yang sering kita sampaikan ke teman-teman, pola chart pattern di sini, ya. Ada pola seperti ini. Memang sebenarnya kondisi seperti ini akan cenderung turun kalau nanti breakout dari resistennya, supportnya, sorry. Kemudian sebaliknya dia bisa kembali naik jika dia mulai memantul lagi, kemudian dia melewati garis resisten. Maka kondisi seperti ini akan jauh lebih kuat buyernya. Yang menjadi resisten tertinggi adalah di sini. Ini adalah resisten tertinggi. Sehingga kekuatan buyer akan menjadi full power ketika dia breakout resisten yang paling tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira hari ini bisa enggak naik sampai di ujungnya? Kembali untuk mengukur kekuatannya, kita bisa lihat dengan time frame yang lebih besar untuk melihat kondisi ring hariannya. Nah, ringnya kita lihat dari candle-candle yang terbentuk sebelumnya, mana yang paling panjang. Ya, saya lebih cenderung ke warna yang hijau ini karena paling panjang. Maka kalaupun dia nanti naik turun, ya kekuatannya sekitar ini. Nah, kan persis berada di area resisten yang di atas. Maka di area resisten itu menjadi titik terlemahnya. Titik lemahnya bisa saja nanti di area resisten yang paling ujung tadi, nanti dia sideways dulu. Sideways itu seolah-olah dia tidak punya kekuatan, atau bahkan koreksi dulu turun sebentar untuk pada akhirnya selanjutnya naik jauh lebih kuat. Ini biasanya begitu kalau market. Jadi model-model seperti ini kita harus sering mengalami, sering memahami dan punya catatan-catatan sendiri. Satu contoh lagi begini. Nah, perhatikan ini trennya naik. Jadi market ini ibaratnya hampir selalu membentuk satu pola yang terulang kembali karena pengaruh dari memori dari pelaku pasar, pengaruh memori dari penjual dan pembeli. Ini contoh misalkan dari tren naik, kemudian perhatikan dia koreksi. Koreksi itu melawan
uptrend tetapi sementara, dia sementara sifatnya. Nah, biasanya untuk mengukur koreksi itu bisa kita ambil setengah dari kecenderungan yang ada. Kita bisa tarik separuhnya begini. Ya, atau bisa kita gunakan eh, dengan Fibonacci retracement. Kalau suka dengan Fibonacci retracement, kita bisa ukur dari bawah ke atas begini. Ya, nanti di sini ada angka 50, ada 61, sekian. Biasanya kalau sudah di atas 61,8 turunnya, nanti kemungkinan besar dia akan kuat turun. Artinya seller sudah betul-betul mulai kuat dan buyer berat untuk kembali ke posisi awalnya. Tetapi ketika berada di area sebelum 50% ini, maka kemungkinan besar akan kembali naik ketika dia mulai muncul candle yang berlawanan, candle dari turun menjadi hijau, kemudian di sini ada resisten mulai di breakout. Nah, ini namanya breakout resisten, breakout dengan jelas resistennya di breakout, kemudian dia semakin kuat, naiknya semakin kuat. Kemudian ketika memenuhi satu ring harian, ketika dia sudah memenuhi kemampuan harian, kemudian sudah malam, biasanya sudah di atas jam 12 malam. Nah, ini biasanya market cenderung sideways atau koreksi kecil. Nanti pada akhirnya dia akan kembali naik lagi. Ya, dari sini naik, kemudian koreksi. Ini namanya koreksi. Bagaimana kita bisa mengukur koreksi? Kembali kita bisa ukur dari Fibonacci retracement, dari yang dominan terdekat di sini. Nah, di situ ada angka 50, 61 sebagai ukuran ya ketika nanti dia berbalik atau koreksi. Ketika masih di atas 50-an, bahkan cuma 23, 38, kemudian mulai muncul candle yang berlawanan, kemudian muncul konfirmatornya, kemungkinan besar akan naik lagi. Tetapi ketika naik, jangan lupa di sini ada resisten, harus diuji lagi. Kalau di resisten nanti ternyata terpental lagi, kembali berubah warna jadi merah-merah dan strukturnya berjajar merah, maka dia akan turun lagi. Nah, sekarang kenyataannya di area koreksi ini koreksi kembali breakout dari resisten. Perhatikan. Nah, ketika breakout apa yang terjadi? Ketika breakout dia masih akan melanjutkan perjalanannya. Sampai di mana tentu di sebelah kiri di sini pasti ada resisten. Ya, kalau misalkan susah dengan H1, kita bisa turunkan dengan bisa naikkan dengan time frame lebih tinggi, H4 D1. Nanti pasti ketemu di sebelah kiri, pasti ada benturannya di sana. Jadi untuk menentukan support maupun resisten tidak harus 1 hari, 2 hari, 4 hari. Cari yang terdekat dari running. Apakah 3 hari, 10 hari, 11 hari, 1 bulan bahkan tidak masalah. Yang penting ada benturan di sana. Ya, sama dengan begini. Ini naik, koreksi lagi, mencoba koreksi. Ini koreksi namanya. Koreksi ini masih separuh di atasnya, itu namanya koreksi. Kita bisa uji lagi, perhatikan. Nah, yang terjadi masih merangkak naik, masih kuat merangkak naik meskipun ya pada akhirnya ditolak. Ketika dia sudah mencapai titik tertingginya atau titik puncaknya, titik jenuhnya, nah kita bisa amati di sana. Ya, tidak perlu kita hafal dengan pola candle pun tidak masalah. Kita bisa lakukan dengan logika. Ketika struktur sudah terbentuk warna hijau, perhatikan candle demi candle. Ya, mulai dari hijaunya, bodinya mulai tebal, mulai menebal, mulai mengecil, mulai berubah, mulai kecil lagi. Nah, artinya buyer sudah mulai kehilangan momentumnya. Kemudian di ujungnya mulai berubah warna. Nah, tadi kembali lagi ke ujungnya. Di ujung di sana mulai terjadi perubahan warna yang cukup jelas, ya, terjadi perubahan warna yang cukup jelas. Dari hijau menjadi merah. Perhatikan sebelah kiri. Kalau ada penolakan panjang, kita bisa entry sesudahnya.
Sebaliknya ketika di sebelah kiri tidak ada penolakan dan ini kecil sekali, penolakan ini kalau dibanding dengan bodinya masih dominan bodinya, maka tidak terlalu berdampak. Maka kita butuh satu konfirmator untuk memperkuat keyakinan kita atau untuk memperkuat dalil kita bahwa seller betul-betul menuju kuat ya dari sebelumnya mulai muncul. Begitu konfirmator ada, kita bisa entry kan di sini. Nah, di sesudah candle sesudahnya di sini kita bisa entry. Nah, kan gampang membacanya kalau sudah terjadi. Makanya banyak praktek. Kita mana tahu kalau kita tidak mau praktek. Praktek itu teori yang kita sampaikan, teknik dasar yang kita sampaikan, ya diterapkan ketika kita praktek. Praktek itu tidak boleh langsung di real account, itu bukan praktek namanya, itu langsung bekerja. Karena namanya praktek itu membuktikan, menguji dari teknik itu dan menemukan teknik yang cocok dengan karakter kita itu harus dengan banyak mencoba dan latihan. Kita entry sell bukan tanpa alasan, tapi sudah melalui proses dari sini tadi. Jadi strukturnya mulai naik, mulai tebal, mulai mengecil lagi ya, dari mulai berubah warna kemudian masih hijau lagi tetapi mulai kecil, mulai berkurang kemampuan bayarnya. Kemudian setelah ini muncul tiba-tiba naik sebentar terus turun. Sehingga dominan warna merah. Artinya apa? Artinya seller sudah betul-betul mulai muncul di sana. Karena tidak ada penguatan, tidak ada konfirmator, sebelah kirinya masih jauh. Ya, tidak ada yang memberikan konfirmasi bahwa seller kuat, maka kita tunggu konfirmator lagi warna merah. Baru di sesudah candle ganti kita entry. Kapan entry-nya? Berapa menit entry-nya? Ya, kalau yang penting kita sudah perkirakan, sudah persiapkan resikonya, tidak masalah ganti candle langsung entry sell. Sekali lagi ketika kita entry, yang pertama kita ada di benak kita adalah bagaimana membatasi kerugian ini. Ya paling gampang dengan melihat resisten. Di sini ada resisten, taruh di atasnya. Ini paling gampang sudah. Ya, dari resisten kita bisa naikkan. Jangan persis di area resisten karena nanti berpotensi mantul di situ. Nah, kalau saya lebih cenderung di sini sehingga titik atau harga SL-nya di sini. 1790.90. Kalau kita mau bergerak dengan cepat ya profitnya tidak usah muluk-muluk. Ya, profitnya sesuaikan dengan target kita. SL-nya di sini. Kalau kita tidak mau bergerak cepat, bermain jangka menengah, jangka panjang, ya tidak masalah. Dari SL ukurannya di sini, kita bisa ambil TP-nya 2 kalinya. 1, ya kita tandai di sini, kemudian 2. Nah, kalau kita mengikuti risk dan reward ratio 1:2, itu tidak cukup 1 hari, ada kalanya berhari-hari. Maka yang selalu saya rekomendasikan sesuai dengan tipe trading yang kita ambil, kemudian kalau kita mengambil jangka pendek ya ngambil profitnya tidak usah muluk-muluk, minimal sama dengan resikonya boleh, jaraknya maksud saya. Dan ini pun tidak harus begini, misalkan kita profit 100-200 kita ambil duluan boleh. Nah, kalau saya lebih cenderung melihat kondisi market yang ada. Ya, ada kalanya kita lebih cepat bergerak close profit, ada kalanya kita menunggu. Yang terpenting kita perhatikan intensitas pergerakan saat itu. Oke, ini adalah salah satu metode cara kita untuk entry. Jadi pelan demi pelan kita lakukan membaca struktur candle, kemudian perhatikan karakter candle yang terbentuk, kemudian lihat area kuncinya, support resistennya, kemudian di ujung di situ apakah ada triggernya. Oke, kembali ke market yang tadi berjalan. Nah, kita sudah sampaikan tadi contoh seperti ini tadi, ada kemungkinan besar akan naik, tetapi dibatasi dulu di area resisten.
Ya, kalaupun di resisten nanti naik turun di situ, ya berarti masih naik turun di situ. Nanti akan sideways lagi. Konsolidasi seperti hanya market sebelumnya. Ini kan konsolidasi. Ya, meskipun ada kecenderungan ke bawah, tetapi di bawah ini terkunci di area yang datar gitu. Dia juga tidak mampu untuk breakout dari supportnya. Artinya masih terkunci di situ. Ya, berarti benturan supportnya itu kuat. Sampai-sampai ketika menembus dia kembali ditolak lagi oleh buyer. Ya, kira-kira seperti itu analisanya hari ini